ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wa ikhwanihi sunnah madahib al-arba'ah muslimin asy-syafi'i radhiyallahu anhu summa ila sahih hadzal kitab al-hadits abwabun al-hadath Bismillah Muhammad Al-Fihsan Syekh Muhammad Al-Fihsan Bismillah Allahumma iftah alaina futuhal arifin barakatihi Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmillahi. Wa'lam lan ngertiya sapa sira annahu ing sak temene kelakuan yambagi iku sayekjo yang bagi iku sayekjo laka kedue sira anta tafakkara apa yen to merenungkan sapa sira fi ihatati ilmillahi ing dalem oleh ngeliputine ilmune Allah bika kelawan sira Wanal dorihi lan oleh ningaline Allah ilaika maring sira watilaihi lan oleh padha ningaline Allah alaika ing atase sira kala dawuh sinten Allahu Allah ta'ala maha luhur sinten Allah Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna lan demi yekti teman-teman wus ndadekaken sapa ingsun Allah. Al insana ing manusa Wanak lamu lan ngerti sapa ingsun Allah ma ing barang tuwaswisu kang bisik-bisik bi kelawan ma nafsuhu apa awake ingsan wa nahnu utawi ingsun akrabu iku luwih parek ilahi maring ingsan min hablil waridi tinimbang urat leher
Wa qala lan dawuh sinten Allah taala maha luhur sinten Allah. Wa huwa utawi Allah ma'akum iku tetep ing dalem sumertane sira kabeh. Aina ma kuntum ing dalem endi-endi ana sapa sira kabeh. Wallahu ta'i Allah bima kelawan barang tak maluna kang ngamal sapa sira kabeh basirun iku ningali sinten Allah. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala maha luhur sinten Allah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Alam tara ana toh ora ngerti sapa sira anna Allah ing sak temene Allah ya'lamu iku ngerti sinten Allah ma ing barang bisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi mayakunu ora ana apa kalam min najwa salasatin saking bisik-bisiki wong telu illa huwa kejaba utawi Allah rabiuhum iku kaping papate salasa. Wa hadza tafakkuru utawi ikilah renungan samratuhu iku utawi buahe hadza tafakkur antastahya iku yen to isin sapa sira minallahi saking Allah ayyaraka ing yen to ningali sinten Allah ka ing sira hai sunaha ing dalem sekirane nglarang sinten Allah ka ing sira aw yafkudaka utawa ora mendapatkan sinten Allah ka ing sira haitsu amara sekirane perintah sinten Allah ka ing sira wa lam lan ngertiya sapa sira annahu ing sak temene kelakuan laka keduwe sira antatafakkar apa yen to mikir-mikir sapa sira fi taksirika ing dalem sembrono sira fi ibadati maulaka ing dalem ibadah tuan sira wa ta'arrudika lan oleh maparakene sira lisuhtihi marai Allah biityanika kelawan oleh nekani sira ma ing barang anhu saking maknaha kang nyegah sinten Allah ka ing sira. Qala dawuh sinten Allahu Allah taala maha luhur sinten Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan ora ndadekaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'buduni asline ngono illa liya'budun kejaba supaya nyembah sapa jin wal insan ing ingsun. Wa qala lan dawuh sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum mongko ana toh padha nyono sapa sira kabeh. Apa hasibtum mongko ana ta padha nyangka sapa sira kabeh annama khalaqnakum ing sak temene ndadekaken sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh abasan ing dolanan wa annakum lan sak temene sira kabeh ilaina maring ingsun latur jaun o iku raden balekaken sapa sira kabeh. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu
eling-eling manusa. Ya ayyuhal insanu eling-eling manusa. Oh, kemarin Bapak itu. Iya. Ya ayyuhal insanu eling-eling manusa. Ma gharraka. Ma utawi apa? Gharra iku memperdayakan apa maka ing sira birobika kelawan pangeran sira al-karimi kang mulya. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala maha luhur sinten Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insanu eling-eling manusa innaka sak temene sira kadihun iku wis kerja sapa sira ila rabbika maring pangeran sira kadhan kelawan mergawe famulaki mongko bakal tetemu sapa sira ing Allah. Wa hadza tafakkaru utawi ikilah renungan yazidu iku nambahi apa hadza tafakkur fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi saking Allah. Wa yahmilu lan dorong apa hadza tafakkur ka ing sira ala laumi nafsika ing atase nyaci awak di sira wa taufiqiha lan meleh-melehaken nafsuka wa mujanabati taksiri lan ngedoi sembrono wa mulazamati taswiri lan netepi cancut tali wondo. Walam lan ngerti sapa sira annahu ing sak temene kelakuan yang bagi iku sayekjolaka kedue sira anta tafakkara apa yen to mikir-mikir sapa sira fi hadhil hayati dunya ing dalem ikilah kehidupan dunya wa kasrati asyghaliha lan akeh-akeh sibukane dunya wa wabaliha lan kehancurane dunya wa sur'ati zawaliha lan cepet ilangin dunya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat wa naimiha lan nikmati akhirat wa dawamiha lan langginge akhirat. Qala dawuh sinten Allah taala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kadzalika yubayyinu kaya mengkono-mengkono jelasaken Allah sinten Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum menawa-menawa sapa sira kabeh tatafakkuruna iku padha mikir-mikir sapa sira kabeh fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala maha luhur sinten Allah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'siruna padha balik disiaken sapa sira kabeh al hayatad dunya ing kehidupan dunia ai alal akhirah wal akhiratu hale utawi akhirat khairun iku luwih apik wa abqa lan luwih tetep. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala wa ma hadhil hayatud dunya lan ora ana utawi ikilah kehidupan dunia illa lahwun wa ma hadhil hayatud dunya ora ana utawi ikilah kehidupan dunia ilalahun kejaba iku ora ana gunane walaibun lan permainan wa inna darul akhirah lan sak temene kehidupan akhirat lahyal hayawan mongko yakti utawi darul akhirah al hayawanu iku kehidupan sing bener. Laukanu lamuna padha ana sapa wong akeh ya lamuna iku ngerti sapa anas wa hadza tafakkur utawi ikilah mikir-mikir yusmiru iku mbuaken apa hadza tafakkur laka kedue sira azuda ing zuhud bidunya ing dalem donya waroh batalan seneng fil akhirati ing dalem akhirat. Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
kita diberi wasiat oleh Imam Alawi Al-Haddad. Apa yang diwasiatkan Imam Alawi Al-Haddad kepada kita? Wa'lam annahu yambaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika. Perlu kita ketahui bahwa sebaiknya kita merenungkan bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah meliputi dunia seisinya. Termasuk dunia berarti adalah kita. Soalnya semuanya makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita, ini adalah bagian dari dunia. Maka kita harus merenungkan dan harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ilmunya meliputi kita. Artinya kita diawasi oleh Allah. Kita nggak bisa lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pasti akan malu kepada Allah kalau kita diperintah oleh Allah tapi tidak melakukan perintah Allah. Kita akan malu kepada Allah kalau kita dilarang oleh Allah tapi kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mikir-mikir, merenungkan bahwa Allah itu selalu mengawasi kepada kita. Nah, kalau kita yakin dan merenungkan kita pasti diawasi oleh Allah, maka kamu jangan khawatir, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dijaga oleh Allah. Tidak mungkin kita itu nggak dijaga oleh Allah. Yang penting kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mana argumentasinya kalau kita ini selalu diawasi oleh Allah? Yang pertama, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh." Kata Allah, demi Allah, sungguh telah aku menciptakan manusia dan saya mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati orang tersebut. Sesuatu yang ada di dalam hatimu itu Allah tahu. Apalagi sudah diucapkan, apalagi sudah dikerjakan. Sesuatu yang ada di hati kita, yang sudah kita pikirkan dalam hati, itu Allah tahu. Bahkan Allah sudah tahu apa yang belum kita pikirkan. Itu Allah sudah tahu. Paham ya? Ini adalah bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kepada kita. Ini bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan. Lah Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat kepada orang tersebut daripada urat nadinya. Daripada urat nadinya. Ini nangis di sini. Mau ya masuk. Yes. Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Makanya kalau orang itu merenungkan ayat ini, insya Allah mereka kalau mau melakukan dosa itu pikir-pikir. Mau melakukan dosa pikir-pikir. Mau mengupload sesuatu yang tidak penting itu pikir-pikir. Yang tidak penting.
Makanya jangan sampai santri ngupload fotonya cewek, jangan sampai. Tidak boleh. Paham ya? Ini dosanya sampai apa itu berjilid-jilid ya. Kalau kamu ngupload fotonya cewek berjilid-jilid. Ono apa jenenge? Misalkan ono artis biasanya kan di Facebook kan banyak tuh yo. Enggak pakaian pakai segini, pakai kesini. Sampean upload berarti sampean ikut menyebarkan maksiat. Paham? Ikut menyebarkan maksiat. Makanya dosa terus. Paham ya? Wah, ini bahaya sekali. Ini wis zaman medsos itu bahaya. Kok kamu ngupload cewek atau artis, yang mana artis itu pakai simpak tok, kamu upload kemana-mana, maka setiap dilihat oleh orang yang ngupload dosa. Kenapa? Karena menyebarkan aurat kepada orang lain. Itu kalau dilihat, ayo, kalau Fauzi melihat pas kamu ngupload, sing ngupload dosa, sing ndelok dosa, sing ngupload dosa. Lah kalau yang apa itu misalkan kamu mengupload foto cewek sing kholik iki mang, sing purno iki mang, kamu dilihat oleh 1000, berarti kamu mendapatkan dosanya orang 1000 tadi. Paham ya? Ini bahaya. Medsos itu bahaya. Makanya dosa nggak terasa ya ini. Ketika kamu ngupload sesuatu yang tidak benar, berita hoax kamu upload, sama dibenci oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah, innallaha karihalakum kila waqal. Allah sangat benci kepada kalian apa? Mengatakan sesuatu yang katanya. Paham? Mengupload sumbernya nggak jelas, belum diteliti. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Apapun berita yang datang kepada kita, harus kita teliti terlebih dahulu. Betulkah ini begini? Betulkah ini begini? Paham? Harus diteliti terlebih dahulu. Jangan moro-moro diupload. Diupload. Meneh nek upload cewek wis pakai apa itu? Enggak pakai busana. Wes tambah dosane wah akeh. Dilihat orang satu dapat kiriman orang satu. Paham ya? Koyok apa itu salah satu putranya Nabi Adam, tahu? Yang membunuh pertama itu loh ya. Itu setiap ada orang yang membunuh dapat kiriman dosa. Itu siapa itu yang membunuh itu? Qabil apa Habil? Qabil apa Habil? Qabil. Jadi setiap ada orang yang membunuh dapat kiriman dosa. Paham? Sama. Kok ada orang yang ngupload gambarnya artis, diupload pas ning Bali, ning pantai, cewek dipoto, jret sempakan tok, baru diupload. Setiap ada orang yang melihat, kamu dapat kiriman dosa. Soalnya man sanna sunnatan fil Islam apa? Sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Barang siapa yang memulai hal baru, kejelekan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan sesuatu yang sama. Sama orang yang melakukan hal yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berikutnya yang mengikuti langkahnya tadi. Paham? Makanya harus hati-hati sebelum kita melakukan sesuatu, itu harus kita ketahui bagaimana hukumnya. Biar apa? Biar sesuai pekerjaan kita, ucapan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya nek wis tahu ngupload foto-foto cewek itu, harus pergi ke Facebook. Tolong upload saya dihapus. Bisa sih pergi ke Facebook, bisa. Kalau tidak bisa berarti dosa terus. Lama masih dilihat dosa.
Sama, apa meneh ana foto cewek sing golek. Misalkan teman kamu mengupload foto cewek yang tidak berbusana. Kamu like, berarti ar-ridho bil maksiyah. Like itu berarti kan seneng. Berarti ridho terhadap maksiat hukumnya ikut maksiat. Paham ya? Ojo di-like nek maksiat. Maksiat kok di-like. Ikut dosa. Ar-ridho bil maksiyah. War-ridho bil kufri kufur. Ridho terhadap kekufuran kufur. Ridho terhadap maksiat itu adalah maksiat. Makanya jangan di-like. Kalau sing berbau porno jangan di-like. Kok di-like berarti ikut maksiat. Berarti setuju. Nek ora setuju ndak mungkin nge-like. Ngono lho, ono gambar ngene. Nek ngene iki berarti enggak suka. Ngene berarti ojo di-like. Ini jadi no like berarti. Tidak suka. Ngono lho, paham ya? Oh, harus begitu. Paham. Jadi kan nge-like berarti ikut maksiat. Makanya kita sudah diajari oleh Rasulullah bagaimana menyikapi maksiat yang ada. Idza ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam tastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adaful iman. Kata Rasulullah, idza ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bisa, maka rubahlah dengan tanganmu. Artinya apa? Artinya langsung kita cegah. Kalau memang kita bisa. Berarti apa? Pemerintah bisa karena mereka punya syaukah, mempunyai kekuatan. Melarang maksiat dengan tangannya, dengan kekuatan pemerintahannya. Kalau kamu nggak bisa dengan kekuatan, maka fabilisani, para ulama, para dai. Jadi apa? Menyampaikan yang baik biar dikerjakan orang, dan menyampaikan yang buruk jangan sampai dikerjakan oleh orang. Ini maksiat jangan dikerjakan. Itu tugasnya dai. Ini bilisan. Kalau kita nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, fabiqalbi. Paling nggak hatinya ingkar. Ingkar itu berarti nolak. Tidak melek. Fawa'at alful iman, kata Rasulullah. Inilah paling ringan-ringannya imannya seseorang. Artinya apa? Minimal kalau ada maksiat kita harus mengatakan di dalam hati kita, saya nggak setuju. Nek malah bolek. Berarti ar-ridho bil maksiyah maksiat. Ridho terhadap maksiat ikut maksiat. Kemudian foto kalau cewek diupload. Dengan bangganya dia melakukan maksiat kepada Allah. Paham ya? Ini akhir zaman. Dengan bangganya. Jangan sampai. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya nanti kalau kamu punya istri jangan sampai upload istri, tidak boleh. Dan saya tidak pernah sama sekali. Lihat di FB saya nggak ada. Ada apa enggak? Tidak ada. Apa itu mengupload istri saya tidak pernah, tidak boleh. Dilihat oleh orang dosa, suaminya dosa. Kenapa? Kata Rasulullah dasur. Siapa dasur? Apa itu? Waman huwa dasur ya Rasulullah. Apa sih dimaksud dasur ya Rasulullah? Kalau ada suami kok rela istrinya dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya, itu berarti namanya dasur. Tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Itu masuk neraka yang pertama. Masuk neraka pertama. Lah awakmu kok ning jero kene? Kok ditakoni karo Allah. Lah wong suami saya yang ngabut. Ndi suamimu? Iki ning kono. Modele ngene kok. Langsung jewer karo malaikat Zabaniyah. Kono mlebu. Kuwi ndi neraka. Mampir dulu. Dasar. Enggak boleh ya dasar. Makanya kalau kamu punya istri harus dikasih tahu, Mas. Ini apa itu maksiat. Jangan sampai upload di Facebook, jangan sampai upload di WA, jangan sampai. Kecuali kalau di WA bukan untuk orang banyak ya. Kan ada grup-grupnya itu ya. Nah, kalau grupnya orang banyak jangan. Grupnya sampai banyak, biasanya kan ada grupnya banyak jangan.
Kalau di apalagi yang tidak pakai kerudung. Kan banyak dihapus dosa kalau pakai kerudung. Minimal harus pakai jilbab. Pakai jilbab pun tidak boleh ditaruh di Facebook, tidak boleh. Nanti menjadikan fitnah. Paham ya? Tidak boleh, harus hati-hati. Istrinya nanti harus dikasih tahu. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Harus dikasih tahu. Kadang-kadang sudah tahu ya begitu, apalagi yang tidak tahu. Makanya laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpinnya orang perempuan, pemimpin dalam semuanya hal, termasuk harus menyuruh kebaikan, melarang maksiat. Ini saya kan kebanyakan bangga teman-teman yo, ditaruh di Facebook lah, itu sih bahaya, masya Allah. Jangan ya, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Harus hati-hati. Kalau zaman saya ini zaman akhir. Bisa diapakan itu namanya? Bisa diedit. Bisa diedit kan ya? Bisa diedit. Fotomu tidak sama itu, tapi gambarnya sama itu. Lah itu kan bahaya. Makanya harus hati. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah selalu mengawasi kepada kita. Kalau kita punya pikiran demikian, punya renungan demikian, maka kita akan malu ketika tidak melakukan perintah Allah, dan kita akan malu ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana ibadah kita. Ibadah kita ini kan kurang sekali. Sholat wajib khusyuknya ya jarang, sholat sunnah ya kurang. Maka harus kita pikirkan begitu, harus kita pikirkan. Dan kita malah selalu menjadikan Allah itu adalah murka. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Jangan kira kamu diciptakan di dunia ini adalah permainan. Jangan kira kamu gak akan dikembalikan kepada Allah. Tidak, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memikirkan demikian, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita akan mencaci diri kita sendiri. Wahai nafsu, kenapa kamu tidak melakukan ibadah dengan baik? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk kembali untuk menyembah kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan main-main, tapi kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita bisa takut kepada Allah, takut dalam segala hal. Dan kita harus memikirkan bahwa kehidupan dunia ini adalah banyak kesibukan, dan sebentar lagi dunia pasti akan hilang. Dan akhirat nikmatnya tetap kekal selama-lamanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah." Sudah dijelaskan oleh Allah semua tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun, betapa kayanya Korun. Korun kan kaya sekali. Korun hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu Korun hidup pada zaman Nabi Musa. Bagaimana Korun yang makanya sampai sekarang ada ketika menemukan emas, harta karun. Ini harta karun. Kenapa? Saking kayanya Korun. Saking kayanya Korun. Itu binasa. Habis lenyap apa yang dimiliki oleh Korun. Kenikmatan di dunia akan cepat hilang. Sekarang jadi presiden, nanti kalau sudah pilihan ya belum tentu jadi. Sekarang jadi wali kota, nanti belum tentu jadi. Sekarang jadi petinggi, nanti belum tentu jadi. Jadi kenikmatan yang ada di dunia akan cepat hilang. Itu harus kita pikirkan. Makanya ketika kita hidup di dunia, itu harus mencari ridho Allah SWT, bukan untuk mencari pujian dari orang semata. Tidak, tapi harus mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah khairu abqa. Kebanyakan manusia itu tambah memilih kehidupan dunia. Malah memilih kehidupan dunia. Bisa kita
saya tak badai ngene. Kira-kira awakmu banyak mana pekerjaanmu untuk akhirat atau untuk dunia? Untuk akhirat atau untuk dunia? Kalau kita jadi santri insya Allah masih banyak akhiratnya. Nanti kalau sudah pulang itu ujian yang sangat besar sekali. Sangat besar. Makanya kita harus berusaha semuanya yang kita kerjakan harus kita niatkan untuk kehidupan akhirat. Kita cari apa itu harta biar kita bisa sodako. Kita cari harta biar kita bisa membantu sesama. Nah, itu harus diniatkan demikian. Jangan mencari harta hanya untuk ditumpuk. Kalau ditumpuk, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang mencari harta cuma ditumpuk, dihitung. Saiki sedina oleh sakmene, sesuk oleh sakmene, besok meneh sakmene. Iki setahun kira-kira wis oleh 100 juta. Ini jenenge alladzi jama'a malan wa 'addada. Dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekahnya. Paham ya? Itu tidak boleh. Selalu berarti hatinya itu cinta dunia. Dan dia sama sekali tidak cinta kepada akhirat. Alladzi jama'u mal wa dadah yahsabu anna malahu akhlada. Dia ngira hartanya bisa menjadikan dia kekal di dunia. Tidak bisa. Dunia itu kalau sudah kita sakit wis enggak terasa dunia. Kalau sudah kita sakit wis enggak ada gunanya. Nek corona itu wis ora mikir dunia. Orang mikir dunia. Wong kena corona itu katanya apa itu lidahnya itu sudah enggak ada rasanya. Jadi makan jeruk karo makan tletong wedhus padha. Ambune iku wis ora ono. Tidak ada. Ngono lho. Ini enggak ada rasanya, pahit, kecut, ora ono, baunya enggak ada. Itu katanya orang yang kena corona wis parah. Parah. Jadi rasa di mulutnya semuanya ada hilang. Penciuman enggak ada, rasa di mulut tidak ada. Itu wis di dunia apa itu dunia baginya sudah enggak ada gunanya. Kalau sampai kena corona, kencing manis, wis diilangi. Makan gula ora akeh. Makan gula akeh umat. Makan gula akeh ndak boleh. Makan yang berbau gula tidak boleh. Darah tinggi, makan kambing tidak boleh. Makan kambing ndak boleh. Nek makan dagan kambing mari disate boleh. Boleh, iku. Jadi nek wis sakit wis mengurangi semuanya. Paham ya? Maka kita harus memikirkan akan cepat hilang dunia ini. Tidak untuk selama-lamanya. Kita harus berpikir, kita hidup di dunia itu paling lama 100 tahun. Iku nek isih urip. Nek enggak urip paling ya 63 tahun. Itu kalau umurnya masih panjang. Nek enggak panjang 40 mati. Bisa jadi 20 tahun mati. Itu harus lewat 20 tahun aman berarti. Aman. Loh ya, harus dipikir wa ma hadil hadunya ilallahun walaibun. Hanya permainan saja dunia ini. Hanya permainan. Lihatlah permainan toh, lihat. Kayak Allah SWT mengatakan dunia ini permainan. Hanya permainan saja. Enggak temenan. Kadang mari kaya miskin. Mari miskin juga kaya, permainan. Dunia ini permainan. Yo lihat permainan saja, enggak ada. Yang kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Kenapa? Karena tidak ada batas akhirnya. Kalau sudah masuk di surga, selama-lamanya di surga. Nanti orang apa itu di akhirat itu nanti kan semuanya kalau sudah masuk di surga, semuanya masuk di neraka, dan surga sama neraka itu kan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Neraka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wis penuh apa belum? Belum. Hal mim mazid. Masih ada tambahan lagi ya Allah. Sebelum kakinya Allah dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka masih mau menampung orang-orang yang mau dimasukkan neraka. Nah, dimasukkan neraka semuanya, di surga sudah semuanya, berarti wis abadal abidin. Lama-lamanya. Masya Allah. Berapa tahun? Ora ono tahun nih. Itu kalau sudah di surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, iman harus dijaga dengan baik dan amal soleh harus ditingkatkan dan dijaga sedikit demi sedikit sambil minta doa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, biar sabat imannya biar ditetapkan oleh Allah sampai dipanggil oleh Allah. Allahumma amin. Kalau itu bisa kita laksanakan dengan bantuan Allah, maka kita pasti akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti selama-lamanya. Tidak ada batas akhir. Enak ya? Enak. Nggak bisa dibayangkan memang. Mau selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi faqina wa baqi ahlana wa qarabatina bidina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi faqina wa baqi ahlana wa qarabatina bidina Bana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna man yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka